Sekarang saya mau jelaskan bagaimana cara bikin lampu DRL. Nah, ini dia ya. Ini saya lapisin sama fiber. Nanti saya mau jelasin gimana cara buatnya. Saya kasih tahu dulu bentuknya. Ya. Nih saya buka. Ini saya cor pakai resin ya. Pakai resin bening. Ya, cara ngecornya udah pernah saya ajarin di cara bikin lampu COB ya. Saya udah ajarin caranya, lihat aja di video satunya lagi. Ini terserah sih mau ditutup lagi pakai ini, terserah mau enggak ya udah. Ini pakai fiber, beli di material aja nih. Ini saya pakai SMD 5730 tapi yang bukan 0,5 watt, di bawah itu. Ya, 0,4 watt. Ya. Ini saya pakai 28, saya seri dan saya paralel digabung. Kalau secara sekilas kelihatannya ini di paralel kelihatannya. Sebenarnya saya gabung seri sama paralel. Kelihatannya di paralel ya. Sebenarnya enggak. Ini saya gabung. Ini kita lihat dulu deh gimana sih caranya penampakannya. Nah, penampakannya kayak gini. Ya. Ini terang banget ya. Coba kalau kita nggak pakai ini, kita buka. Ya, kelihatan kan? Gitunya, garis-garisnya. Cuman kalau kalau ngelihat dari mata langsung nggak kelihatan. Ya. Oke. Ini saya pakai power supply 12 volt. Nah, cara bikinnya, nah, ini saya nanti butuh ini light meter buat tahu nanti kalau misalnya kita nyalahin terus menerus sampai 15 menit intensitas cahayanya berubah apa enggak. Kalau misal dia berubah sampai lebih dari 20% ya atau 30%, berarti kita gagal bikin. Jangan diterusin, jangan dipakai. Ya. Karena kenapa? Bakal ngerusak LED. Ya, berarti LED yang kita bikin tuh nanti bakal menurun intensitas cahayanya gitu, ya. Nanti di sesi terakhir saya jelas kita tes. Nah, pertama gini. Pertama nih, ini saya saya paralel ya. Saya paralel 7 biji ya, 77. Ini ada 3. Saya butuh 4 paralel. Ya, saya butuh 4 paralel. Nah, nanti yang si 4-nya ini saya seri. Nah, saya jelasin gimana, yang kalau belum tahu saya jelasin. Sebenarnya udah pernah saya jelasin dulu di video sebelumnya. Gitu. Nah, sekarang lihat nih, ya. Ini lihat, harus teliti. Ya, penyusunan ini pengaruh besar banget. Ya. Pengaruh besar banget nih. Sampai LED-nya salah. Ya, bisa salah. Kalau salah kita nyusun ini positif negatifnya, ya, nanti bakal gagal. Nah, saya perbesar. Ya, yang mana positif, mana negatif. Ini coba lihat nih. Di tengah sini nih, ini ada besi atau logam ya. Logam ini fungsinya dari SMD 5730 buat dia supaya dia nempel di heatsink. Ya, biar panasnya dia menyebar ke seluruh heatsink. Ya, makanya ini harus nempel sama si heatsink langsung gitu. Nah, ini yang tengah ini nyambung dengan yang di sini nih, pinggir. Ini positif nih. Ya. Ini ada gunanya juga, selain di heatsink, dia tuh positif, nyambung ke positif. Yang tengah nyambung positif. Oke, jelas ya. Yang sebelah sini negatif. Tahu dari mana? Lihat, jarak dari sini ke sini lebih dekat dibanding jarak dari sini ke sini. Ya, jarak dari sini ke sini lebih dekat, itu berarti positif. Ya, kalau dari sini ke sini lebih jauh, ya kan, jauh kan? Ya, dari sini ke sini lebih jauh, itu negatif. Nah, sekarang saya mau balik karena saya mau masangnya lewat atas. Ini udah saya balik, saya mau susun lagi. Saya susunnya pakai ini saya. Ya, perhatikan caranya ya, nanti gimana saya cara nyordernya, karena itu mempengaruhi. Kalau sampai dia nggak nyentuh heatsink, ya, nanti pas kita tes di alat ukur cahaya, dia bakal terus turun. Waktu pertama kita nyalahin dia akan turun terus, ya, sampai titik dia itu sampai nanti hampir redup, berkurang nanti intensitas cahayanya. Oke.
Nah, berarti kan udah ketahuan kan. Nah, sekarang kita pakai ini supaya dia rata nanti saya nyoldernya. Ya, saya pakai stiker ini. Biasa saya sih pakai dulu video sebelumnya saya pakai isolasi atau seal tip ini apa, seal tip kertas, tapi karena saya lagi kehabisan saya pakai stiker kertas. Ya, saya tempel ke dia. Saya buka dulu. Nah, tekan gitu biar dia nanti nggak lari. Nah, ini udah kan udah rapi ya. Ya, saya cepetin aja videonya tadi. Ini saya tempel dengan cover tape. Lihat di posisinya. Lihat nih ya, biar nggak salah saya perbesar. Saya perbesar. Wah, kebanyakan cahaya nih kayaknya nih. Saya perbesar. Nah, lihat posisi ini nih sebentar. Nah, sini deh baru kelihatan. Lihat nih posisinya. Ini kan positif nih. Nih. Ini kan positif nih. Ya, ini juga positif. Ini positif kan? Karena ini lebih dekat dengan dibanding ini ke sini. Nah, nanti kita kasih cover tape-nya sepanjang ini nih. Nih, segini. Ya, nutupin ini semua biar nanti dia menyerap ke cover tape. Ya, udah nyerap ke cover tape. Dari cover tape itu kan nanti dia nyerapnya ke heatsink. Gitu ya. Nah, sekarang saya tempel si cover tape-nya, ya, nutupin semua logam yang di situ yang positif, ya, sip. Nah, oke, sekarang kita balik, ya kan, oke. Nah, sekarang yang buat yang negatifnya, ya, negatifnya saya pakai cover tape juga, ya, tapi cover tape-nya saya belah dua, ya, ini saya belah dua nih, karena kan kita nggak butuh lebar-lebar, ya, biar ngirit aja. Ya. Nah, dia yang penting dia nempel aja, jangan sampai ke belakang. Nanti ke belakang dia koslet dengan yang positif. Nah, asal nempel aja gini. Ya. Ini saya mau kasih stiker lagi biar dia nggak lari. Ya, kalau pakai isolasi juga nggak apa-apalah. Nah, saya kesini tempelin. Sip. Ya, situ. Nah kan, udah kita solder nih, ya, kita solder, bentar, ya, kita soldernya gini caranya, ya, jangan sampai sentuh itu dulu, yang penting kena tembaganya dulu. Nah, sambil lari dia nggak usah ini. Ya, yang penting dia nempel dulu situ. Nah, baru. Nah, sekarang kita tekan sini, si itunya biar dia juga nggak lari. Tekan biar nggak ada yang tinggi sebelah, ya, permukaannya. Nah, sambil disolder, sambil diarahin ke kakinya. Nih, kalau saya perbesar deh. Saya perbesar. Nah, lihat, ya. Nih, sambil jalan, sambil diarahin ke logamnya, ke logam silet, tapi pelan-pelan aja, asal nyentuh gitu. Balik lagi, sip, ya, kayak udah nyambung semua tuh, ya, sambil ditekan biar dia rata. Oke, sekarang sisi satunya lagi, si positif, ya.
Ini kayaknya saya ininya kegedean nih. Seharusnya ininya kecil aja biar nggak nutupin saya mau nyoldernya. Nah gini kan. Sip. Nah, baru kita solder. Nggak usah ditekan dulu, yang penting kena logam cover tape-nya dulu ya. Yang penting kena cover tape. Nah udah begini baru kita ratain sambil ditekan. Nah sambil jalan biar dia ngalir. Sip. Ini cara ngetesnya gini. Ini tangan saya nih nyentuh bagian yang ini yang negatif. Terserah sih mau negatif atau positif. Nah sekarang mata solder, nih mata solder ini nih, tuh nyentuh yang positif. Tuh lihat tuh, kelihatan nggak ada lampunya nyala sedikit ya. Kalau itu nyala semua, itu berarti sambungan kita bagus. Ya, kok ada nggak nyala, ya benerin sambungannya di sini, solder lagi, gitu. Lihat tuh ada kedip kecil kan? Ya, kalau nggak kelihatan juga nih, saya gelapin lagi. Tuh, kelihatan kan? Nah, gitu cara ngetesnya. Oke. Sekarang, nah nanti bentuknya kan seperti ini. Ya, jadi seperti ini nanti bentuknya. Nah, ini kan di paralel kan, nanti kita seri lagi ya. Nanti 4 biji ini saya seri. Tujuannya saya seri 4 biar nggak usah pakai driver lagi ya, nggak pakai driver lagi, karena kalau di total kan 3 kok, misalnya satu biji itu satu ini 3,5 volt ya. Kalau misal saya kali 4 kan, kalau misal saya seri kan berarti 3,5 volt, saya seri 4 biji ini jadi 14 volt ya. 3,5 dikali 4 gitu, jadi 14 volt. Jadi kalau misalnya motor kecepatan nanti jalan dengan kecepatan tinggi, itu nggak akan ngerusak lampu LED-nya ya, karena dia maksimum 14 volt. Nah ini saya mau seri ya, caranya gini ya, saya jelasin dikit ya. Ini emang videonya agak panjang, sorry ya kalau mau karena harus dijelasin biar jelas. Ini kan saya seri, sorry yang satu kan saya paralel. Ini kan saya paralel nih ya, saya paralel sebanyak 7 biji kan ya. Ini 7 biji nih ya, ini saya banyak 7 biji. Nah ini mau saya seri dengan LED satunya lagi ya, dengan LED satunya lagi ya. Saya mau seri yang di paralel ini, saya mau seri. Nah serinya yang ini lari, yang apa, seharusnya saya gambar gini nih terbalik, seharusnya saya balik gini. Nah ya, seharusnya saya gini ya. Ini kan positif ya, ini negatif ya. Di sini ini positif, ini negatif, yang ini nyambung ke sini kan ya kan, gitu ya. Positif nyambung ke negatif, negatif nyambung ke positif. Nah kalau misalnya di sini ada lagi kan seri 2 sampai seri 4 gitu ya, ngerti ya. Sekarang saya gabungin ya, saya gabung ya. Tapi ada satu yang saya mau potong, salah satu aja saya mau agak jauhin nih, saya potong agak melengkung tuh ya kan, agak melengkung kan, biar nanti nggak kena yang lain ya. Ini saya buka dulu nih
stikernya, stiker dari cover tape-nya. Nah, sekarang kita gabung ya. Ya, nanti kita gabung di sini langsung. Ya. Ini kira-kira aja nih. Kalau mau ngukur silakan ngukur pakai penggaris kira-kira naroknya dia di mana. Ya, kalau saya karena ini cuman buat praktek ya, itu terserah Anda aja ya. Gimana lah, pinter-pinter mungkin kalian lebih kreatif lagi dibanding saya. Ya. Gimana caranya lah, akal-akalin. Nah, kira-kira sini nih tengah-tengahnya gitu. Ini saya mau lem pakai power glue. Biar bawahnya itu tujuannya biar bawahnya itu bener-bener nempel ke heatsink. Tapi tipis aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, yang penting dia nempel aja. Kita harus bener-bener neken. Nah, tadi di sini ya kira-kira ya. Lupa lagi tuh. Ya, kira-kira di sini ya, saya tempel pakai power glue kira-kira di sini. Jadi saya kasih lemnya di sini. Nah, tekan terus ya, biar dia sampai bener-bener permukaannya itu bawahnya nempel bener-bener. Karena kalau nggak begitu nanti kalau kita nyalain dia bakal berkurang intensitas cahayanya karena dia nggak bener-bener nempel ya, karena ini LED SMD ya. Aku mau tambahin pinggirnya aja. Oke, sip. Nah, sekarang ini kan kalau saya gambar ya, anggap aja satu LED begini ya. Nih. Ini perwakilan aja dari 7 LED, ini perwakilan. Ya, ininya ya, ini bagian negatif, ini positif ya. Ini yang pertama ini dia negatif positif. Nah, sekarang yang kedua ya, yang kedua ke sini terbalik. Ini positif, ini negatif. Ini nyambung nih. Oke. Atau yang ini nyambungin dulu deh. Ya. Saya ulangi deh. Biar nggak salah. Ya. Ini negatif, positif. Terus yang satu terbalik. Negatif positifnya begini. Ini yang nyambung nih. Nanti ini yang nyambung ya. Negatif positif dari dia, negatif yang dari dia. Gitu. Kita tekan lagi. Udah. Ini saya solder, saya sambungin. Ini sambungan yang tadi saya satuin ya. Nah, biar dia nyambung gitu ya kan. Nah, sekarang lanjut lagi. Nah, sekarang yang bagian ini sengaja saya matiin lampunya. Sekarang yang kebalikan lagi ya, yang positif sini, negatif sini. Nah, sekarang ini nyambung ya, ini sini nyambung. Saya lem lagi. Ups. Ya, rata ya, usahain lurus ya. Oke, tekan terus. Nah, bagian
sambungan ini nih, saya solder di bagian sambungan ini. Ya. Sip. Nah, sekarang yang terakhir. Nah, yang terakhir saya lem dulu. Ya, biar rata dulu deh. Sini. Sip. Sambil saya tekan. Nah, ini sekarang ke bawah ya. Saya lebih suka di paralel 4. Di paralel 4 nih, sorry salah. Di seri 4 ya. Ini bukan sambungan ya, salah gambar. Ya, saya lebih suka seri 4. Menurut pengalaman saya lebih awet ya dibanding kita seri 3. Biasanya kebanyakan lampu tuh di seri 3 untuk 12 volt, tapi saya 4. Emang mengurangi ininya ya, wattnya, dan mengurangi intensitas cahayanya, tapi itu lebih awet ya. Nanti ini negatif, di sini keluarannya positif gitu. Jadi seperti ini nih, zigzag ya. Tuh ya, ini negatif, nanti di sini positif ya. Oke. Ups, nempel. Nah, sekarang kita sambung ya. Udah kesambung semua. Nah, sekarang kita tes sambungan ya. Ini bener nggak nih nyambung semua nih ya, sama kayak tadi ngetesnya gitu. Tapi sebelumnya saya mau pasang kabel dulu. Sekarang kita pasang kabel ya. Yang bagian yang ini negatif, yang ini positif ya. Berarti sini negatif, yang sebelah ujung positif.